Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempersembahkan sebuah video yaitu dengan judul Cara Mudah Membuat Penelitian Tindakan Kelas untuk Kenaikan Pangkat seri yang kedua. Silakan tonton dan simak video ini, dan jika video ini bermanfaat, mohon untuk dapat memberikan support dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak dan tonton videonya. Sahabatku, pengertian penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK adalah sebuah tindakan praktis dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. PTK wajib dilaksanakan oleh para pengajar seperti guru, baik guru SD, SMP, atau SMA. Bagi sebagian guru, pembuatan penelitian tindakan kelas atau PTK sangatlah sulit ataupun rumit bagi teman-teman yang belum paham terhadap pembuatan PTK. Oleh karena itu, admin akan membimbing bagaimana membuat penelitian tindakan kelas yang mudah dan benar sesuai dengan pedoman Dinas Pendidikan atau Kemendikbud terbaru. Pembuatan penelitian tindakan kelas juga dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk naik pangkat. Hal ini berlaku untuk aparatur sipil negara. Cara membuat penelitian tindakan kelas atau PTK. Berikut ini Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai format PTK yang sesuai dengan standar Dinas Pendidikan. Adapun format PTK yang benar berdasarkan pedoman penelitian tindakan kelas yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal dari PTK. Bagian awal dari format penelitian tindakan kelas sebagai pedoman Kemendikbud terdiri atas halaman judul, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Judul penelitian tindakan kelas haruslah singkat, padat, dan jelas. Judul harus benar-benar menggambarkan masalah yang diteliti, jenis tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah, dan menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Jadi judul PTK itu harus jelas, yang menggambarkan masalah yang akan diteliti, kemudian tindakannya, dan juga metodenya, serta menggambarkan hasil yang ingin dicapai di dalam penelitian tersebut. Yang berikutnya setelah judul kemudian ada lembar pengesahan. Pengesahan biasanya ditandatangani oleh kepala sekolah tempat guru mengajar. Jadi ketika membuat laporan penelitian tindakan kelas, itu nanti setelah judul ada pengesahan, lembar pengesahan yang ditandatangani oleh pembuat PTK atau pembuat laporan PTK dan disahkan oleh kepala sekolah atau satuan pendidikan. Yang berikutnya yaitu kata pengantar. Dalam laporan penelitian tindakan kelas, kata pengantar tidak berisi hal-hal sebagaimana dalam skripsi dan sejenisnya. Kata pengantar PTK mirip dengan kata pengantar sebuah buku, menjelaskan alasan penelitian dilakukan. Bagian ini juga harus menjelaskan kondisi lingkungan dan urgensi dilakukannya penelitian tindakan kelas di lokasi atau di sekolah.
yang bersangkutan. Jadi kata pengantar itu, dia tidak menggambarkan substansi yang ada di dalam laporan PTK. Dia hanya memberikan pengantar tentang bagaimana PTK itu dilaksanakan, apa urgensinya dan apa tujuannya. Selanjutnya daftar isi. Bagian selanjutnya adalah daftar isi. Ketentuannya sebagaimana daftar isi pada umumnya. Yang kedua adalah bagian isi. Pada bagian ini berisi 3 pokok pembahasan, yaitu bagian pendahuluan, bagian kajian teori atau pustaka, dan bagian metode penelitian. Jadi di bagian isi ini ada 3 pokok penting, yaitu yang pertama adalah pembahasan. Pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah bagian dari kajian teori. Kajian-kajian teori yang relevan dengan penelitian tindakan kelas dengan judul tersebut itu dituangkan di dalam kajian-kajian teori atau pustaka. Dan juga bagian metode penelitian. Metodenya seperti apa digunakan untuk penelitian tersebut. Selanjutnya pendahuluan. Sebagaimana karya ilmiah pada umumnya, bagian pendahuluan ini memuat antara lain, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bagian latar belakang minimal 15% dari keseluruhan isi bagian pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan itu biasanya ada latar belakang dilaksanakannya penelitian tindakan kelas, kemudian rumusan masalah, apa masalah-masalah yang timbul sehingga diadakan penelitian, yang kemudian tujuannya apa untuk melaksanakan penelitian ini, dan apa manfaat penelitian tersebut. Dan yang berikutnya adalah kajian terdahulu atas pustaka. Bagian ini berisikan hasil penelusuran peneliti mengenai beberapa penelitian yang selaras dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. Anda bisa mencarinya di jurnal-jurnal PTK sejenis dan hasil penelitian lainnya. Jadi kajian pustaka ini adalah berisikan dengan hasil penelusuran pada penelitian yang dilakukan oleh orang lain, sehingga kita selaras memadukannya dengan penelitian yang akan dijalankan atau dilaksanakan. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Sebagaimana metode pada umumnya, pada bagian ini Anda harus menguraikan secara detail dan praktis langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh baik dari jenis penelitian, pengumpulan data, hingga teknik analisis data. Jadi di metode penelitian ini adalah kita harus menguraikan secara detail sedetailnya, baik itu praktek langkah-langkah dalam penyusunan atau pembuatan PTK, kemudian apa saja yang ditempuh atau dilakukan, kemudian bagaimana teknik pengumpulan datanya, hingga teknik analisis data. Yang ketiga, bagian pembahasan. Bagian ini berisikan bahasan untuk menjawab rumusan masalah yang Anda temukan pada bagian pendahuluan. Judul sub-subnya juga harus sesuai dengan konten rumusan masalah di latar belakang. Artinya, apabila rumusan masalah Anda ada 2, maka sub-subnya harus 2. Jika ada 3, maka sub-subnya juga harus 3. Yang keempat, bagian penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tidak boleh mengulang isi pembahasan.
Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan dan harus menjawab masalah yang ada rumuskan pada bagian pendahuluan. Sedangkan saran juga harus selaras dengan manfaat yang Anda tuliskan pada bagian pendahuluan. Artinya, jika Anda sebelumnya menulis bahwa PTK Anda bermanfaat bagi sekolah dan siswa, maka sarannya juga harus saran untuk sekolah dan siswa. Jadi bagian penutup itu ya berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu kita tidak boleh menuliskan kembali, yaitu tentang pembahasan dari penelitian tersebut. Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan yang harus menjawab masalah rumusan yang ditulis pada awal penelitian. Kemudian saran juga harus ditulis sesuai dengan manfaat apa yang akan dilakukan penelitian tersebut. Kemudian yang kelima adalah daftar pustaka. Daftar pustaka boleh disusun dengan menggunakan stil apa atau dengan menggunakan Harvest style. 6. Lampiran. Lampiran merupakan bagian terpenting dari PTK. Kebanyakan guru ASN mencari contoh PTK untuk meniru bagian lampiran ini. Biasanya untuk kepangkatan, yang diteliti oleh pihak dinas adalah bagian ini. Apa saja isi dari lampiran dan bagaimana formatnya? Berikut adalah ulasannya. Daftar lampiran PTK dan contohnya. Lampirannya diantaranya adalah yang pertama harus ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau dilampiri dengan RPP. Yang kedua dilampiri dengan daftar hadir peserta didik. Yang ketiga dilampiri dengan instrumen observasi pembelajaran selama PTK. Kemudian lembar observasi pembelajaran selama PTK. Selanjutnya instrumen soal siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya rekap nilai siklus 1 dan siklus 2. Yang berikutnya adalah hasil pekerjaan peserta didik siklus 1 dan siklus 2. Yang berikutnya surat izin penelitian, kemudian surat keterangan melaksanakan PTK, dan selanjutnya surat pernyataan keaslian. Yang berikutnya adalah surat undangan dan daftar hadir seminar PTK. Yang berikutnya adalah notulen seminar PTK. Yang berikutnya berita acara seminar PTK, dan yang terakhir adalah bahan seminar PTK. Itulah lampiran-lampiran yang harus dilampirkan pada laporan penelitian tindakan kelas. Sahabatku, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, silakan untuk dapat menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Silakan mencoba untuk melakukan pembuatan laporan penelitian tindakan kelas. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.